itu digunakan kurang lebih 60 sampai 90 menitan. Begitu, sudah termasuk tanya jawab. Monggo Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan saya di Fausta diminta untuk ngajar ini sekarang. Sebetulnya saya baru jadi dosen. Background saya sebetulnya adalah pengusaha atau sebelumnya lagi seorang pelaut. Jadi nanti yang saya akan terangkan ini berdasarkan cerita apa yang saya alamin dan apa yang saya lihat, dan ada sedikit teori yang akan nanti disertakan. Jadi semoga ada interaktif, kita sharing bagaimana pengalaman itu, bagaimana suatu keadaan yang sekarang menimpa dunia ini, kita ambil maknanya. Oke, kita mulai dengan slide. Orang rekosti itu tuh. Tuh, gini nih. Gimana Pak? Share screen Bapak, PPT-nya dibuka dulu. Sebentar, ini saya lagi cari. Di atas mungkin kursornya ditaruh di atas, disentuh, mungkin akan muncul menu dari Zoom. Kalau enggak di bawah. Sudah, cuma saya lagi cari materinya. Nah, PPT-nya Bapak, cari PPT dulu. Nah. Oke. Yes. Oke, slideshow Bapak. Sorry. Oke. Yes, slideshow. Harusnya bisa. Oke. Yes. Nah, perkenankan saya mohon izin, ini kita bahasa santai aja. Mungkin ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesia. Jadi kita saling sharing. Jadi ini saya coba mengambil judul apa yang akan kita kerjakan, strategi yang gimana sesudah adanya dampak ini. Jadi alur ceritanya kita mulai ada dari apa yang namanya pandemik COVID itu. Nah, ini dimulai, ini peta dunia, dimulai dari Wuhan, kota kecil di Cina. Nah, kita melihat secara global sekarang apa yang terjadi, bahwa penyebaran ke Cina, penyebaran dari virus tersebut sudah mencapai 5 juta. Ini data yang saya ambil per pagi ini tadi, per tanggal 22, bahwa 5.076 manusia di dunia itu sudah terinfeksi. Kemudian ada 1,9 juta itu yang bisa sembuh dari atau terselamatkan dari wabah virus ini. Sedangkan yang meninggal ataupun tidak bisa bertahan adanya virus ini ada sekitar 331.000. Nah, begitu ngerinya, begitu cepatnya penyebaran ini, padahal itu baru mulai sekitar awal Januari atau di sana akhir Desember 2019. Nah, data ini saya ambil dari John Hopkins, websitenya John Hopkins per tadi pagi itu sekian juta atau 5,076 juta masyarakat di dunia yang terinfeksi
tersebar di 213. Nah, 213 ini saya mau sedikit cerita. Sekitar tahun 94-95, saya berlayar di perusahaan Taiwan di kapal Wanhai 213. Makanya angkanya 213 ini mengingatkan saya pada waktu itu. Nah, waktu itu saya baru kurang lebih 3 tahun lulus dari sekolah pelayaran. Apa yang terjadi adalah, itu kapal full container, saya naik di situ, kapal itu ternyata sudah sangat modern. Dibandingkan dengan apa yang di kampus sekolah pelayaran, hitung pelayaran itu ada tiga lembar folio untuk menentukan posisi. Itu butuh 3 jam untuk menyelesaikan satu soal penentuan posisi dengan bintang ataupun bulan ataupun matahari. Nah, sedangkan saya naik ke kapal, di situ sudah ada otomatis di petanya itu sudah jalan sendiri posisi kita 24 jam. Nah, nanti berikutnya akan coba saya sharingkan bagaimana peranan teknologi itu yang akan sangat bermanfaat untuk strategi kita bisnis ke depan. Nah, itu yang akan coba saya sharingkan di awal, bahwa mau nggak mau, waktu saya naik ke kapal, saya harus dituntut untuk bisa mengoperasikan kapal itu dengan teknologi modern yang saat itu, 94-95. Nah, itu gambaran dari sekian kita sudah melihat dunia. Sekarang apa yang kita mau lihat adalah kondisi ataupun permasalahan yang timbul di dunia. Nah, kita ambil Indonesia. Sekarang menyempit ke Indonesianya. Apa yang terjadi? Banyaknya pengangguran. Permintaan segitu banyak tidak bisa tersalurkan. Sehingga adanya arah resesi. Data yang saya ambil adalah di Indonesia, pertumbuhan kuartal pertama itu cuma 2,97 dari targetnya sekitar 5%. Kemudian 1,7 juta masyarakat Indonesia dalam kondisi pengangguran karena penyebaran yang sangat rapid, cepat sekali mewabah ke seluruh pelosok, nggak cuma dunia tapi seluruh pelosok tanah air. Kemudian defisit yang prediksinya oleh Menteri Keuangan kita bisa mencapai 1.000 triliun. Nah, di dalam supply chain juga terjadi ketidakpastian. Kita mengenal ada yang namanya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, maupun ambiguity. Volatility, indeks kita nggak jelas. Mau naik seberapa, turunnya seberapa, tahu-tahu turun aja terus. Kemudian ketidakpastian, kapan wabah ini bisa selesai? Semua orang nggak tahu. Nah, kompleksitasnya juga akan timbul dengan adanya orang dituntut mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ambiguity-nya, kebingungannya, terjadi overlap. Orang menganggap pelonggaran PSBB sudah dianggap sesuatu selesai, kebebasan. Padahal apa yang terjadi di Prancis, sekolah baru dibuka seminggu, terjadi 74 infeksi. Nah, ini yang akibat atau tantangan masalah yang timbul dari penyebaran COVID. Nah, sekarang kita lebih mengarah industri apa sih yang terdampak? Terdapat 3 industri yang berdampak. Small medium enterprises atau UMKM. Itu yang paling parah. Karena ini saya ambil dari risetnya, pengamatan JP Morgan, bahwa
untuk UMKM atau small medium enterprise itu, dia sangat tergantung dengan cash flow. Dia bisa bertahan maksimal 27 hari. Apalagi yang street business, UKM pedagang kaki lima yang ada di jalan. Itu maksimal prediksinya JP Morgan cuma 20 hari bisa bertahan. Nah, kemudian sektor kedua adalah pariwisata. Bagaimana hotel, airline, cruise itu langsung nyungsep karena adanya social resistance ataupun physical restriction. Nah, itu efeknya, dampaknya adalah menghilangkan atau mengurangi atau menghempaskan sales, pendapatan di hotel, airline, cruises. Ya, cruise kemana? Apalagi yang pertama terjadi adalah di Diamond Princess, ada 230 kru Indonesia dipulangkan. Ya. Ini sangat berdampak dan kita perlu adanya suatu rethinking kembali gimana yang bisnis ini di sektor pariwisata itu akan kita jalankan. Nanti ada strateginya. Nah, pemerintah beberapa hari ini mencoba untuk pelonggaran PSBB adalah dengan salah satunya transportasi dibuka. Airline diperbolehkan untuk beroperasi dengan syarat tetap PSBB, adanya physical distancing tetap diberlakukan, social distancing tetap diberlakukan. Nah, itu yang dicoba ditawarkan, di mana kita mau nggak mau, kalau menurut Presiden Jokowi, kita mesti berdamai. Karena kita nggak tahu virus itu akan berakhir kapan. Berdamai bukan berarti kita nyerah, kita pasrah, ataupun kita nggak ambil pusing. Itu tidak bisa. Nah, nanti kemudian yang ketiga adalah MICE. Apa itu MICE? Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah, sekarang yang kita lakukan ini adalah korban. Cara solusi dari korban keadaan yang ada. Bahwa begitu besar dampak coronavirus, sehingga yang harusnya kita bisa lakukan di suatu tempat dengan kita saling bertukar say hello atau berdiskusi dengan santai, bisa bertatap muka. Itulah bisnis yang sekarang salah satunya MICE itu mengalami goncangan yang sangat besar. Demikian juga dengan convention, conference. Sekarang banyak, salah satunya conference beralih ke arah online. Demikian juga di sektor pendidikan. Pendidikan juga dialihkan dengan e-learning. Platform yang sekarang primadona menjadi dominan, salah satu contohnya adalah Zoom yang sekarang kita pakai ini. Itu tadi kita sudah lihat dari skala dunia, betapa besarnya, betapa cepatnya pengaruh pandemik corona ini memakan korban dan mengubah semua tatanan dunia. Kemudian dampaknya kita lihat di Indonesia, bagaimana tingkat pengangguran yang begitu besar, 1,7 tercipta di situ. Defisit yang sampai 1.000 triliun, diharapkan itu 1.000 triliun, pertumbuhan cuma sekitar 2,9%. Itu kita masih beruntung, yang lain negara mengalami minus. Nah, sekarang untuk berikutnya saya coba berteori sedikit. Kalau tadi cerita, sekarang berteori.
Saya coba mengambil teorinya salah satu pakar ahli manajemen, Henry, siapa itu namanya? Henry Mintzberg. Itu terdapat 5P strategi yang dia amatin, yang sudah diadap sama Harvard Business Review. Apa itu? Satu adalah perspektif. Nah, perspektif di sini adalah business owner itu seharusnya mempunyai perspektif gimana dengan keadaan voice-nya dengar kan ya? Nggak ada. Harus Ada. Bapak harus klik apa namanya di audio di kiri bawah itu ada. Sound from computer. Nah, itu kalau pengen ada audionya. Pada saat menge-share, Pak. Share. Sebentar. Ini kondisinya nggak mood ya. Masuk sekarang. Belum. Bapak mau on-kan video kan? Iya. Lagi. Pada saat share itu pada saat share screen pilih ke video, jangan diklik share dulu, di pojok kiri bawah itu ada sound from computer, itu dicentang, klik begitu. Baru di share. Sebentar, stop share ya. Oke, stop share. Pojok kiri bawah kan? Ya, kan ada dua kotak kan? Ya. Nah, sound from computer. System, share computer sound. Audio setting. Bukan seperti itu, Pak. Di sini select mikrofon sama Betul. Di screen share itu ada pilihan pojok kiri bawah share computer sound. Oke, sebentar. Bapak klik share screen. Share screen ya. Ya, pojok kiri bawah kan ada tulisannya sound from computer. Nggak ada tuh. Ponten. One participant can share at the time. Multiple participant can share simultan. Betul. Share screen. Bapak klik share screen. Sudah. Lagi di paling bawah itu ada tulisannya share computer sound atau optimize screen share from video clip. Nah itu enggak ada. Ya, apa namanya? Advanced sharing option. Sebentar. Berarti nggak bisa. Oke, Sambon lanjut. Sebentar. Oke. Udah dengar? Belum, Pak. Belum. Ya. Bentar. Masuk. Belum. Ya. Belum. Aduh. Ini kondisinya. Oke, nggak apa-apa Pak, lanjut ke paparannya aja udah. Oke. Oke. Mana tadi? Oke, share computer sound Pak ya. Ya, diklik, dicentang Pak, dicentang. Oke, udah. Oke, masuk. Bentar. Masuk Pak. Mana suaranya nggak ada? Loh. Yang masuk PPT-nya Bapak.
Sudah. Sudah dicentang semua, malah optimize screen sharing. Jangan dua-duanya Pak, satu aja. Iya, share komputer sudah. Oke, udah terus langsung di-share, Gimana? Udah dengar? Langsung di-share. Share-nya Sudah. sebelah kanan. Ya, Share-nya sebelah sudah. kanan kan? Nah, udah nge-share kan? Oke. Nah, Bapak nge-share-nya itu PPT-nya. Udah masuk, Pak. Hah? Udah masuk. Apa? Udah masuk tadi. Ya. Udah, suaranya ada ya? Sama itu. Udah. Ada. Suara. Suara masuk. Oke. Aman, suara aman. Oke. Oh, diulang lagi atau? Oke, nanti lebih banyak diskusi aja. Sorry, ini maklum apa namanya, nggak terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi mesti mau nggak mau ya harus bisa. Siap, lanjut. Ini namanya pengusaha kan gitu ya. Iso, raiso, kudu iso. Oke, sekarang teori yang dari Henry tadi, yang pertama adalah perspektif. Business owner itu harus menentukan bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus bereaksi, kondisinya pada saat ini, ataupun nanti dia akan tentukan berikutnya seperti apa. Nah, kemudian untuk position, bisnis harus menganalisa bagaimana itu kondisi yang ada bisa dimasukkan dalam industri. Yang mana untuk menentukan kita itu posisinya ada di mana. Apakah kita akan berdiam atau mempertahankan dengan cara kita berbisnis yang sudah ada, ataukah kita akan mengimplementasikan teknologi. Nah, itu ada di pilihannya menentukan model di mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada project. Nah, project ini menentukan model bisnis yang sesuai dengan kondisi untuk bertahan dan berusaha, ataupun untuk mendapatkan sesuatu bisnis lebih berkembang dengan keadaan yang ada. Kemudian perspektif, position, project, kemudian ada plan. Nah, apa yang diplankan? Bagaimana kita mau menjalankan bisnis ke depannya? Seperti apa kita yang dikatakan berdamai dengan kondisi yang ada? Itu mesti direncanakan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi posisi plan. Jadi apa itu? Ya, perspektif, position, project, plan. Ada satu lagi. Nah, kemudian dari sini kita arahkan ke strategi yang sesuai. Strategi pertama adalah kita harus bisa mengembalikan pendapatan kita. Bagaimana caranya mengembalikan pendapatan kita? Di situ ada namanya SHIFT Principle. SHIFT Principle itu apa? Startup mindset S-nya. Jadi kita berorientasi kepada konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang diperlukan konsumen dengan adanya kondisi seperti ini. Startup itu untuk mempercepat kita berusaha, mempercepat kita melakukan bisnis. Kalau kita mengadop pendapatnya Jack Ma, kalau kita mau start bisnis, lihatlah keluhan, komplain dari orang-orang di sekitar kita. Itulah titik awal kita mau bisnis. Penuhin apa komplainnya, keluhannya dari orang-orang di sekitar kita. Nah, itu startup mindset seperti itu. Kembali lagi, startup itu sangat didukung atau sangat berkolaborasi dengan human-nya. Human seperti apa yang diharapkan?
Bahwa human yang diharapkan adalah dia bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan suatu teknologi untuk membantu percepatan startup tadi, bahwa dia mau bisnis model seperti ini. Nah, sesudah adanya startup, human, kembali lagi kita mengakselerasi teknologi, digital teknologi, serta menganalisa untuk kecepatan kita berbisnis. Nah, di situ kemudian P-nya adalah purpose driven customer playbook. Yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisnis mengarahkan pada kebutuhan konsumen, pemenuhan kebutuhan ataupun keluhan konsumen. Itu yang perlu ditekankan. Kondisi di sini kita nggak bisa memproduksi apa yang kita mauin. Kita nggak mungkin pasif. Kita mungkin jualan buka toko di pinggir di Main Street. Kita mengharapkan orang datang melihat situ bisa beli. Tidak. Sekarang kita meng-approach itu konsumen, apa dia butuhnya, kita penuhin. Nah, karena itu akan tercipta suatu ekosistem dan adaptasi, di mana kondisi seperti itu membentuk sesuatu ekosistem baru untuk beradaptasi dengan kondisi pandemik yang ada. Seperti kita tidak harus bertemu kalau membeli sesuatu. Makanya bisnis online masih bisa bertahan karena kondisinya tidak terpengaruh adanya. Tapi si pelakunya online itu bisa terpengaruh, bisa enggak, karena yang namanya pandemik ini bisa menyebar ke setiap orang. Kemudian sesudah kita menentukan kita pendapatan kita itu dari mana, atau mengembalikan pendapatan kita. Kemudian ada yang namanya mengoptimalkan atau membentuk kembali operasional kita. Gimana itu? Operasional yang seefisien mungkin, di mana peranan teknologi sangatlah besar. Bagaimana kita bisa mendeliver kebutuhan ataupun keperluan daripada institusi ataupun perorangan itu tanpa bersentuhan atau bertemu dengan customer, tapi engagement dengan customer tetap dilakukan, disesuaikan dengan masa pandemi ini. Kemudian adanya pemikiran kembali organisasi. Bagaimana kita, seperti apa kita maunya? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita mengembangkan organisasi kita? Ya, jadi ini sangat penting. Organisasi itu selincah mungkin, dalam arti tidak ada sekarang yang dibentuk hierarki, bahwa mungkin sekarang nggak ada lagi yang namanya habis manajer, GM, direktur, presiden, direktur. Yang perlu cuma presiden, direktur, langsung manajer langsung mengerjakan dia sendiri. Lean organization. Jadi rantai hierarki komando itu sangat dibutuhkan untuk kecepatan operasional. Nah, di situ kecepatan produktivitas sangat dibutuhkan. Nah, yang kemudian adalah akselerasi daripada digitalisasi. Apa itu? Tetap kembali lagi ke proses digital yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian gunakan data atau Internet of Things atau artificial intelligence. Jadi manusia dan teknologi akan beriringan untuk mengelaborasi, mengeksplor pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri.
Nah, kemudian juga di situ percepatan teknologi juga sangat dibutuhkan. Nah, di situ ada 4 elemen di mana untuk percepatan teknologi. Nah, dari keempat ini, recovering revenue, rebuilding operation, rethinking organization, sama akselerasi digital solution, itu kita dapat temukan suatu kesimpulan, di mana bahwa saya bikin satu segitiga. Apa itu? Segitiga new normal. Bagaimana kita new standard of living? Kita mesti menggunakan masker, kita mesti menggunakan alat teknologi dalam berkomunikasi. Mau nggak mau kita dituntut, dipaksa untuk bisa melakukan ataupun mengoperasikan teknologi yang ada. Nah, dari situ peranan teknologi akan sangat besar untuk pemenuhan daripada kebutuhan manusia. Nah, new normal ini yang akan terbentuk dalam kehidupan manusia ataupun bisnis untuk masa depan. Kecepatan kita menggunakan teknologi kecepat di situ akan mempercepat kita mendapatkan profit ataupun berbisnis. Sebagai contoh, kalau kita mau ambil bisnisnya Menteri Pendidikan di sini, dia bisa menjawab, yang dia baca adalah bahwa dia memenuhi kebutuhan konsumen. Apa konsumen itu? Konsumen perorangan yang memerlukan transportasi. Kemudian konsumen pekerja yang membutuhkan pendapatan dari pengoperasian sepeda motor. Nah, kedua konsumen ini dia temukan, dia bentuk dalam bentuk aplikasi. Nah, teknologi itulah yang berperan untuk mendapatkan income. Kita nggak bisa berperan sendiri, berbisnis dengan konvensional, bahwa semua kita lakukan dari A sampai Z. Kalau dulu ada perusahaan yang bisa menguasai dari hulu sampai ke hilir, sekarang tidak bisa, karena kondisi peranan teknologi sangat besar. Oke, nah itulah gambaran singkat. Nanti kita bisa diskusi, mengeksplor lebih jauh gimana dari interaksi pertanyaan dan diskusi ini. Demikian saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Fausta. Sorry. Sekarang saatnya untuk bertanya. Ya, silakan adik-adik atau Bapak Ibu kalau pengen bertanya begitu, mute-nya dibuka aja. Terus sebutkan namanya. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Yo, namanya. Perkenalkan, nama saya Vika Bella dari Universitas Kadiri. Oke, silakan Bella. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kita sebagai pelaku usaha, kita sudah melakukan segala cara, sudah melakukan strategik bisnis yang tadi Bapak jelaskan. Nah, bagaimana mengatasi konsumen yang belum bisa menerima atau yang masih mengalami shock pada keadaan ini gitu. Sedangkan kita sebagai pelaku usaha kan kita memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, bagaimana kita menyikapi konsumen yang masih belum bisa menerima perubahan-perubahan yang kita lakukan sebagai pelaku usaha gitu. Oke, silakan Pak Fausta. Sudah kan pertanyaannya? Sudah? Ya. Oke. Baik, pertanyaannya Mbak Bella.
Mbak Bella bertanya bahwa konsumen ini mau nggak mau dia masih bertahan secara konvensional. Iya, secara konvensional. Jadi belum bisa menerima perubahan dari kita sebagai pelaku usaha gitu. Oke, kalau saya boleh tahu secara spesifik, kira-kira keluhan apa yang dia dari kebutuhannya itu yang dia tidak bisa berubah? Jadi gini, kayak contoh masalahnya, misal, jadi kebetulan keluarga saya itu di bidang pendidikan, Pak. Jadi kami ada sekolah gitu. Nah, kita kan sebagai pelaku usaha, kita membuat perubahan-perubahan, mengadaptasi dari program pemerintah, dari sumber-sumber yang lainnya, kita melakukan perubahan untuk menyikapi keadaan saat ini, pandemi saat ini. Nah, konsumen seperti wali murid, siswa, itu kadang ada yang masih belum bisa menerima perubahan itu. Jadi bagaimana sebagai pelaku usaha kita menyikapinya gitu. Kayak apa sih yang harus kita lakukan biar si siswa, si wali murid ini mau menerima perubahan-perubahan yang kita lakukan gitu. Oke, saya bisa nangkap itu. Jadi begini, itu mungkin hampir sama yang dialamin juga di tempat kami, bahwa ada peserta didik yang berkeluh, Pak, kita kena biaya komunikasi. Biaya komunikasi timbul yang biasanya tidak ada, kita sekarang ada. Nah, pemberian perspektif tadi menjelaskan bahwa bisnis kita seperti apa, itu perlu suatu deliver. Apakah keluhan yang dia maksudkan kalau misalkan biaya komunikasi menanjak, ataupun karena tidak adanya tatap muka, itu akan menghalangi dia untuk mencari ilmu apa enggak? Kita sebagai seorang fasilitator, kita memberikan option. Kira-kira apakah si peserta didik akan bertahan seperti itu? Pasti tidak. Kalau dia tidak bisa untuk tidak bertahan, dia pasti akan mempunyai kemauan. Apa sih? Dia mau di-entertain seperti apa? Mau pakai Zoom, mau pakai Google Web Eksekutif, atau apapun itu, ataupun WA. Seperti yang saya lakukan, saya selalu saya tanyakan, kamu mau model yang gimana? Mau WA, mau tugas, mau tatap muka online? Nah, tapi tidak mungkin dia ngomong, saya tetap konvensional. Nah, keadaan ini yang dia akan mengerti bahwa kalau kita menjelaskan apapun yang sudah terjadi, itu tidak cuma di lingkungan kita, mulai dari keluarga, RT, sampai pun Indonesia sebagai negara, itu sudah dunia. Bagaimanapun juga kita harus berubah. Kita yang mengerti, kita yang mengetahui bisnis, berusaha, ataupun kita penyedia jasanya, kita berusaha mengerti kemauan daripada konsumen. Pasti dia akan mengerti dan dia akan berusaha untuk mengikuti sesuai dengan pilihan kemampuan yang dia mauin. Nah, mungkin dia akan bertahan dengan kondisi yang ada. Kalau itu permasalahannya berhubungan dengan konvensional yang lingkungan kita mau nggak mau harus kita berubah. Itu. Jadi solusinya lakukan pendekatan, tanyakan lewat online, lewat sarana komunikasi yang ada, bisa WhatsApp, bisa telepon, bisa apapun itu. Kondisinya seperti ini, apa yang dia mauin. Sekarang perspektif bisnis itu ada di konsumen, bukan di supplier. Kemauan konsumen yang kita harus ikuti tahu. Makanya saya bilang tadi bahwa kalau kita mau start bisnis, startlah dimulai orang-orang yang mengeluh, complaining, penuhin kebutuhan mereka. Itu kita langsung bisa bisnis. Kira-kira jelas? Apa ada? Saya kira cukup Pak Fosta ya. Jadi Bella udah jelas kan? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih jawabannya. Yuk, makasih Bella. Silakan yang lainnya pengen bertanya. Yuk, silakan sebutin. Ya, Mayang, silakan Mayang. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Mayang Diramasari, saya dari Universitas Kadiri.
Saya mau bertanya, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang beberapa strategi untuk berbisnis, tetapi pasti banyak juga saingan bisnis kita yang melakukan strategi yang sama. Lalu bagaimana caranya agar bisnis kita lebih unggul daripada yang lainnya? Karena pasti saingan kita juga melakukan strategi agar bisnis mereka juga bisa unggul. Terima kasih. Oke, jadi kalau kita mengambil pertanyaannya ini mengenai keunggulan daripada kompetitor ataupun sesama pemain bisnis, kita kembali lagi bahwa peranan teknologi dan kemampuan manusia itu sangatlah diharapkan. Contohnya, saya baru start bisnis kurang lebih 6-7 tahun. Saya kalau start dengan konvensional, saya start dengan taruhlah saya di logistik, saya mesti beli truk, saya mesti beli alat berat ataupun kapal. Itu nggak akan bisa menyamain ataupun bahkan melebihi dari existing bisnis yang sudah ada. Kalau kita mengingat teori dari Philip Kotler ya, diferensiasi, pembeda itu yang akan memberikan kita kelebihan daripada kompetitor ataupun sesama pebisnis. Pembedanya apa? Kita bisa pilih apakah kita menggunakan teknologi, apakah kita menggunakan persuasif komunikasi, ya kan? Nah, contohnya kalau kita start dengan bisnis logistik, kita angkutan tracking, saya pasti berapa investasi yang saya berikan untuk membeli, nggak usah banyak, 1 truk aja, yang lain sudah punya ratusan truk. Kalau kita menggunakan konsep tadi yang saya berikan, bahwa kembali lagi bisnis itu bisa mulai dari pemenuhan kebutuhan konsumen A sama konsumen B. Nah, dari itu kita bisa mengkombinasikan dengan teknologi yang ada untuk bisa masuk dalam industri bisnis yang sama. Itu. Ya. Oke. Ya Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Fosta dan Mayang. Silakan berikutnya. Saya Pak. Ya, Akmal. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Al-Farizi dari Universitas Tromojaya Madura, Bapak. Ya. Ya, saya di sini ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih Pak cara atau strategi yang tepat untuk usaha di bidang event organizer kayak gitu Pak. Kan kita ketahui dengan adanya pandemi ini bisnis event organizer ini serasa mati, Bapak. Itu bagaimana strategi agar kita bisa tetap bertahan dengan bisnis kita tersebut? Oke, silakan Pak. Oke, Mas Ahmad, bagus sekali pertanyaannya. Ini tadi EO ataupun event itu adalah salah satu yang sangat kena dampaknya tadi yang saya sebutkan di dalam kategori MICE tadi. Event ataupun exhibition. Nah, karena kenapa? Di situ adalah bisnis yang sangat padat, dalam arti bukan padat karya, tapi banyak perkumpulan manusia di situ. Kebutuhan daripada manusia yang kita temukan, dan kebutuhannya itu tidak cuma 1 atau 2. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi. Apakah itu misalkan event organizer, IO, kita bisa menanyakan kepada konsumen, kalau dia mau mengadakan event yang mana yang layak untuk atau bisa dilakukan di dalam masa atau sesudah nanti adanya masa pandemik ini. Apakah dia apakah dia akan memasukkan, saya tetap harus mengadakan event band ataupun event
diskusi pertemuan di dalam suatu hall. Pastinya tidak mungkin, ya kan? Nah, karena tidak mungkin, apakah kemauan itu tetap dipaksakan? Pastinya tidak. Nah, kita bisa memberikan solusi. Apakah adanya pertemuan tadi, misalkan IO, sekarang kondisi ini kita meeting bersama melewati online. Ini juga event organizer, sarana digital teknologi yang kita gunakan. Kembali lagi kita mesti mengaplikasikan teknologi. Kalau kita pasangkan seperti event Liga Eropa sudah mulai, itu pun dia dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena mau nggak mau yang namanya olahraga sepak bola itu saling bertemu ataupun saling beradu di lapangan bola. Tapi kalau IO, salah satu contohnya adalah meeting seperti ini, conference, itu bisa digunakan teknologi yang ada. Ya, jadi kembali lagi peranan teknologi sangat dibutuhkan untuk mempercepat produktivitas kita. Ya, ada yang kurang jelas, Mas Ahmad? Oke, ya saya kira gitu, Ahmad ya. Mungkin yang lainnya silakan kalau pengen tanya. Audi? Ya. Mohon izin, Pak. Oke, Arif Alfian, silakan. Ya. Mohon izin, Pak. Iya, silakan, sudah. Nama saya Arif Alfian dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya mau bertanya, Pak. Kebetulan saya pelaku UMKM terdampak dari COVID. Kebetulan saya pengusaha dari dekorasi wedding. Kalau untuk usaha di bidang ini, Pak, ya, bagaimana strategi untuk merecovery setelah adanya pandemi ini, Pak? Yang dimana di bisnis ini itu kan banyak sekali menyangkut banyak orang, Pak, ya. Jadi bagaimana, Pak, ya, caranya saya bisa untuk tetap melaksanakan bisnis di bidang ini, Pak? Terima kasih. Oke, silakan. Oke. Pak Ustaz. Mas Arif, pertanyaannya bagus sekali, sangat teknik sekali, karena ini menyangkut wedding organizer, bahwa pertemuan banyak orang, keluarga ataupun handetolan di situ sangat mungkin bakal terjadi. Kita kembalikan lagi, apakah kondisi yang seperti ini kita memaksakan? Kemudian, karena itu, kalau kita bisnis di mana peranan daripada banyaknya masyarakat yang terlibat, itu akan terjadi potensi penyebaran yang sangat tinggi. Nah, untuk merekor yang seperti tadi ditanyakan, merecovery pemasukan pendapatan yang hilang gara-gara nggak adanya kegiatan wedding organizer. Kembali lagi di situ ada perspektif, kita mau arahkan ke model yang seperti apa? Apakah kita mau bertahan di model bisnis yang notabene orang kawin aja akan masih mikir, ya kan? Kita bisa tawarkan si pelaku yang menjalani pernikahan. Apakah pernikahan itu dia akan harus dilakukan dengan party, pesta yang besar dengan sekian sejumlah orang pengunjung, ataukah cuma dia bisa melihat sebagai sakralnya suatu pernikahan? Nah, kita bisa memberikan solusi pada kebutuhan dari konsumen konsumen kita, si pelaku pernikahan itu. Kalau pastinya dia akan menerima bahwa pernikahan cuma antara keluarga, antara personal, kesakralan yang dibutuhkan. Nah, dari situ bisa disetting dengan teknologi dan protokol kesehatan yang ada, bahwa keterbatasan undangan itu bisa diterapkan. Dan
teknologi untuk undangan ataupun keluarga yang jauh bisa disediakan sarana online, video call ataupun semacam Zoom ini. Itu. Jadi coba tawarkan solusi itu kepada mereka yang kalau Masnya Ahmad tadi banyak mendapatkan konsumen yang pernikahan, wedding organizer, pesta pernikahan. Solusi kreatif itulah yang sangat dibutuhkan, dibantu dengan peranan teknologi yang ada, serta yang tadi kembali lagi, pokoknya segitiga tadi setiap saat apapun jenisnya tetap harus diaplikasikan. Ya, ada. Oke. Terima kasih Pak Fausta. Ya. Selamat datang Pak Suarez, Bapak Rektor Institute of Business Timor Leste, sudah bergabung dengan kawan-kawan. Kalau mau bertanya juga boleh, silakan Bapak. Lima belum ini kisah ngene lo ya. Halo. Mungkin yang lainnya silakan mau bertanya. Cukup. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Audi. Nama saya Audi dari Universitas Flores. Yang mau saya tanyakan, strategi apa yang paling tepat yang bisa digunakan oleh pebisnis di situasi pandemi ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen? Oke, makasih. Silakan Pak Fausta. Oke, sebelum menjawab, bisnis apa yang ingin dilakukan? Strategi apa Bapak dari para pebisnis? Ya, saya mau tanya dulu, bisnis apa yang mau dilakukan? Maksudnya gini Pak, strategi yang dilakukan oleh pebisnis dalam kondisi pandemik saat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, dulu saya ambil tadi yang dari penjelasan general bahwa ada 4 strategi. Apa itu? Pemulihan pendapatan, kemudian pemulihan ataupun membentuk kembali model operasional perusahaan kita. Kemudian organisasinya seperti apa kita mau. Di akhirnya adalah pemanfaatan percepatan dengan teknologi. Nah, pendapatan itu apa yang kita bisnis yang kita jalankan itu pasti akan tergerus dengan kondisi yang ada. Pendapatan kita mengalami penyusutan ataupun mengalami kontraksi yang sangat tinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan, itu kita menggunakan model shape, startup mindset. Percepat kita penggunaan teknologi untuk mengakselerasi bagaimana kita menciptakan pemasukan. Dalam hal ini startup mindset itu bukannya kita mau mendapatkan pendapatan yang hilang dengan cara instan. Banyak yang terjadi adalah instan, kita ngikutin MLM, emails ataupun apa itu, akhirnya malah terjerumus. Tapi cobalah penuhin kebutuhan konsumen dengan startup. Bikinlah aplikasi ataupun bikinlah, kalau ada website bisa komunikasi atau pemenuhan melewati website itu. Kemudian juga di situ peranan daripada manusianya. Manusia juga harus tetap berkomunikasi dengan teknologi yang ada, memaksimalkan, kembali lagi, memaksimalkan produktivitas. Kita sudah tadi yang pertama sudah kehilangan bagaimana pendapatan kita itu hilangnya di sektor mana, di bagian mananya. Kalau kita bisnis di wisata, kita jelas itu mengalami sesuatu karena main income kita daripada adalah para turis atau pelaku wisata yang suka traveling. Kondisi seperti ini menghambat mereka untuk melakukan traveling. Nah, itu salah satu income kita yang hilang, mengalami kontraksi.
kita bisa menciptakan startup aplikasi bahwa kita tetap eksis di kondisi pandemik yang seperti ini. Oke. Oke, silakan. Baik, silakan kalau pengen bertanya yang lainnya. Pak Soares. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Siapa? Pak, Silakan. Ini saya dari IB Timor Leste, Pak. Bentar. Monggo silakan dari Timor Leste, masuk. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Fausta tentang strategi yang digunakan untuk bisnis di bagian atau di area pendidikan. Misalnya kita sudah menggunakan beberapa teknologi untuk bisa melakukan aktivitas kita tetap berjalan. Tapi kadang kendala kita di jaringan, bagaimana strategi kita untuk selanjutnya untuk bisa kita menangani kendala tersebut, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Silakan, bagus. Pak Fausta. Jadi solusinya sudah tahu bahwa dengan komunikasi tadi Bapak juga mengatasi masalah pendidikan ataupun delivery pada proses belajar mengajar. Tetapi kendalanya lagi kepada jaringan. Nah, jaringan itu memang naik turun dan bahkan dia bisa berubah-ubah kondisinya, tergantung cuaca, tergantung infrastruktur yang ada atau daerah mana kita berada. Nah, ini sudah dilihat dari pemain bisnis komunikasi. Mungkin berikutnya pemain komunikasi tidak lagi mengandalkan BTS. Dan sekarang Telkomsel sudah dia punya satelit sendiri. Nah, dalam kondisi temporary Bapak mengalami masalah komunikasi yang masalah jaringan. Jaringan itu cuma bisa dia selesaikan, satu masalah lokasi, kedua dari infrastruktur si penyedia provider jaringan. Nah, itu pun bisa Bapak gunakan alternatif lain. Di Indonesia ada 3 Telkomsel, yang terbesar Telkomsel, XL sama Indosat untuk berkomunikasi. Ataupun dengan cara WiFi. WiFi maksudnya dalam arti bukan internetnya kita mendompleng di suatu area atau tempat yang bisa mendapatkan kekuatan sinyal. Nah, itu caranya mengatasi sinyal yang ada. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Antonio dari Timor Leste. Silakan yang lainnya. Saya, Pak, bertanya. Boleh, silakan. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Amdiski Maulidi. Saya dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya ingin bertanya tentang strategi kita sebagai pemula bisnis dalam bidang kuliner pada masa pandemi ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Fausta. Oke, bagus sekali. Kuliner di masa pandemi. Kembali lagi, setiap manusia membutuhkan makanan kuliner untuk proses hidupnya atau untuk bertahan dengan hidupnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tetaplah gunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan para konsumen atau pelanggan-pelanggannya. Mas, apa tadi? Rizky. Nah, sesudah adanya permintaan itu, tetap kan Mas Rizky tadi membuat sesuai dengan permintaan apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh konsumen. Sedangkan sarana delivery yang bisa digunakan bisa adanya Gojek ataupun Grab. Gojek ataupun Grab memang banyak penurunan karena dia bisnisnya banyak angkutan, perpindahan antar manusia. Nah, dengan adanya kondisi pandemi ini, sarana
delivery yang menggunakan syarat Gojek dan Grab itu saya rasa meningkat cukup signifikan karena adanya social distancing, physical distancing yang membatasi pergerakan kita. Peranan para pemain Grab dan Gojek itu sangat menentukan, membantu pebisnis kuliner ini. Gitu. Gunakan explore kemampuan itu untuk mendeliver permintaan daripada konsumen kulinernya Mas tadi Rizky. Ya, ada yang kurang jelas? Silakan. Untuk menarik minat konsumennya itu bagaimana untuk pada masa pandemi ini, Pak? Ya, menarik konsumen tetap kita peranan komunikasi melalui digital itu sangat perlu. Kita tetap memaintain konsumen itu, menghubungin konsumen apa kebutuhannya, keperluannya yang akan kita sediakan. Bahkan tidak harus kita menyediakan sendiri. Bahkan kadang-kadang ada juga tetangga kita yang bisa memenuhi itu, memasak atau kebutuhan itu. Tetapi dengan satu faktor tadi, satu faktor utama lagi adalah higienitas. Di pandemi ini membuat semua manusia bersatu untuk melawan kondisi yang ada. Tetapi ini juga bisa berantagonis bahwa kepercayaan itu akan timbul distrust, ketidakpercayaan karena kondisi adanya physical distancing. Nah, di tengah-tengah itu yang kita harus bisa menggunakan situasi yang yang berguna atau bermanfaat untuk kita, celahnya yang seperti apa. Kita bersatu untuk melawan virus pandemik ini. Tetapi di situ bisa juga menimbulkan distrust. Kalau Mas bisa melihat bahwa kita nggak pernah berhubungan, kamu jualan ke saya baru ini menggunakan teknologi yang sebelumnya nggak pernah ketemu. Ya, jadi teknologi untuk memaintain customer ataupun untuk mendapatkan customer baru itu perlu dieksplor. Makanya tadi ada strategi yang keempat, akselerasi digital itu sangat penting. Itu yang akan bisa mengcover timbulnya distrust tadi. Ya. Oke. Itu Pak Fosta ya? Ya. Boleh, silakan. Yang lainnya pengen bertanya, mau nggak? Dari Timor Leste ada lagi? Kita baru ini telat 1,5 jam, mungkin 1 jam. Halo, ada yang mau bertanya lagi dari Timor Leste? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Namanya dari mana? Saya Ajeng dari Universitas Kediri. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membujuk kembali konsumen untuk membeli barang dari bisnis kita, sedangkan perekonomian mereka itu masih dalam proses recovery dari pandemi corona ini. Silakan Pak Fosta. Oke, bagus. Kalau itu tidak cuma konsumen, supplier pun mengalami kontraksi daripada pemasukan, daripada pendapatan. Makanya strategi yang utama tadi adalah profil dari pendapatan kita seperti apa. Apakah kita sangat bergantung dari bisnis kita yang tingkat mobilitasnya tinggi, misalnya tingkat kepadatan manusianya tinggi, sehingga begitu dia terkendala dengan adanya social distancing, buyar semua, kita nggak bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Ataukah kita bisnisnya tidak terpengaruh dengan adanya kepadatan manusia. Nah, sekarang kalau itu pendapatan itu juga dialamin oleh si konsumen, sedangkan kita juga mengalami kontraksi yang sama.
Apakah sudah ditawarkan, coba diberi komunikasi. Mungkin dalam hal satu, pembayaran yang bisa mundur. Dua, volume yang dikurangin. Ya kan? Tiga, menunda permintaan. Itu kita sampaikan melalui komunikasi. Apakah kebutuhan si konsumen ini urgent? Nah, urgent itu nanti tinggal kita pilih. Apakah kita bisa memberikan pembayaran mundur? Apakah kita bisa memberikan diskon? Yang ketiga, bisa nggak si customer-nya untuk merelokasi waktu permintaannya? Nah, peranan komunikasi dengan didukung teknologi itu akan bisa memecahkan solusi yang Mbak alami tadi. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yo. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk adik-adik mahasiswa yang dari Timor Leste, selamat bergabung. Beberapa sudah di-approve oleh panitia, begitu. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya. Waktunya masih cukup. Bisa lambaikan tangan seperti ini atau di-unmute mic-nya dan sebutkan nama dan lembaganya. Silakan. Halo. Siapa? Vilesia, silakan. Ya, saya Vilesia dari Universitas Kadiri mau bertanya, Pak. Ya. Untuk karyawan perusahaan yang di PHK terus terkena dampak COVID-19 ini kan tentunya banyak yang di rumah terus mencari usaha-usaha peluang gitu, kayak gitu, Pak. Lah, saya mau bertanya untuk usaha apa yang cocok, peluang usaha apa yang cocok yang terjadi untuk pandemi COVID-19 saat ini seperti itu, Pak. Soalnya kan untuk karyawan yang terkena PHK kan belum mempunyai kayak keahlian khusus gitu. Terima kasih. Silakan, monggo Pak Fausta. Ya, baik. Ini suatu kondisi yang niscaya, kondisi yang di mana pandemik ini menyebar ke seluruh dunia dan ke manapun juga sehingga memakan korban yang begitu banyak. Apapun itu, bahkan perusahaan-perusahaannya, banyak perusahaan yang merumahkan orang. Nah, kembali lagi perspektif kita gimana? Apakah kita harus bertahan di sini dengan suatu keadaan yang diam? Itu pertanyaan yang urgent dari Mbak tadi. Kita kan nggak mungkin diam karena kita tadi recovering pendapatannya itu sangat dibantu atau sangat diandalkan dari pendapatan sebagai karyawan. Nah, mau nggak mau kita harus berkreativitas bahwa kita harus mencari pendapatan. Bisnis apa yang sesuai di kondisi pandemik seperti ini. Apapun kondisinya, bisnis itu bisa mulai kalau ada keluhan dari si teman, pelanggan, kerabat, siapapun itu. Sensitivitas kita terhadap keadaan itulah sangat dibutuhkan. Cara membantu, kembali lagi cara menggunakan atau cara start bisnis tidak perlu suatu keahlian, tidak perlu suatu teori, ya atau bagi teori yang susah-susah mulu-mulu. Lakukan aja, lihat. Contoh, kalau misalkan dia minta antarkan ataupun belikan sesuatu kebutuhan yang dirasa itu kita bisa melihat peluang apabila kita bisa memenuhi, atau kita harus mengeksplor diri kita melihat peluang ataupun melihat keluhan yang ada di sekeliling kita. Itu prinsip
kita berbisnis. Kemudian aplikasinya sesuaikan dengan lingkungan ataupun disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kalau keadaan kondisi pandemik seperti ini, apakah kita mesti mendatangin, kita mesti membelikan, terus mengantar ke sana, itu toh nggak mungkin. Seperti bisnis yang saya jalanin logistik. Mau nggak mau aturan bahwa setiap kapal yang masuk mesti dicek dulu di luar. Kita nggak mungkin langsung membawa, langsung masuk kemari, bahwa kargo yang import yang dibawa itu bisa langsung dibongkar. Kondisi yang ada adalah sebagai protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Sekali lagi, segitiga itu tadi kuncinya ada di situ. Bahwa kita dituntut untuk, kalau bahasanya presiden kita adalah berdamai. Bagaimana kita bereaksi atau bertindak sesuai dengan keadaan yang ada. Kemudian gunakan teknologi. Kepaduan dari kolaborasi antara dua ini membentuk kebutuhan yang ada, itulah yang dinamanya nanti terciptalah new normal yang baru. Orang akan menganggap bahwa pakai masker itu suatu keadaan yang normal. Kalau dulu kita nggak tahu pakai masker itu awal terjadinya, kalau kita ingat pandemi ini, yang pakai masker adalah yang sakit. Tapi sudah berjalannya waktu, semua sekarang harus pakai masker. Nah, itulah bisnis apa yang bisa dilakukan, keahlian apa untuk melakukan bisnis, itu yang tahu cuma si pelakunya. Saya cuma bisa memberikan sesuatu motivasi atau eksplorasi, apakah cara membaca situasi yang ada di sekeliling kita. Intinya, keluhan, complaining, ataupun kebutuhan, itulah yang akan bisa menimbulkan kita menciptakan bisnis yang ada. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Fosta. Berikutnya siapa yang ingin tanya? Masih ada yang ingin bertanya? Halo, masih ada yang ingin bertanya? Halo. Ya, silakan. Muhammad Koli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalis Al-Farihi dari Universitas 17 Agustus 1945. Ya. Dalam kondisi pandemi corona kali ini, sebelumnya itu saya sering melakukan bisnis, yaitu dengan jual beli antara handphone ataupun aksesoris HP. Dan saya itu masih ragu mau melanjutkan bisnis ini ke tahap yang lebih besar atau tidak, dikarenakan untuk HP itu kan sering kali ada pergantian merek, pergantian atau apalah gitu. Jadi kan kalau saya itu ragu-ragu dalam hal ingin menyetok barang, namun takutnya itu nanti itu tidak laku atau gimana, atau termakan zaman, karena kan pasti akan ada pergantian ponsel setiap bulan, bahkan setiap minggunya pun pasti ada. Jadi itu bagaimana cara untuk meyakinkan diri saya itu, atau solusinya bagi saya untuk melakukan bisnis jual beli ini itu gimana gitu? Apakah saya harus menyetok atau tetap menggunakan cara saya yang dulu, yaitu dengan membeli sedikit kemudian dijual seperti biasanya? Terima kasih. Oke, monggo Pak Fosta. Oke, ini pertanyaannya jual beli teknologi ataupun HP itu ada berhubungan dengan teknologi. Kalau bisa saya sarankan, kondisi yang ada yang Mas lakukan dengan penjualan atau buka stand HP, itu perlu disadarin bahwa HP itu adalah tingkat
expiry-nya tinggi. Karena adanya muncul produk yang baru akan melibas atau menghilangkan produk yang lama. Itu prinsip teknologi seperti itu, bahwa apa yang lebih baru dan lebih canggih itu akan. Nah, salah satu cara yang paling pas untuk bisnis seperti itu adalah tiadakan stok. Tiadakan stok. Gunakan teknologi apa? Online. Bukalah online shop. Bisa melalui web, meng-create web, bisa melalui HP ataupun WhatsApp yang main blasting itu, tapi tidak menggunakan atau tidak membuat stok. Karena stok itu yang akan membebani si pelaku bisnisnya sendiri. Kenapa? Expiry-nya tinggi. Sedangkan kita sudah beli duluan. Bagaimana kalau kita punya contoh kontrak? Contoh ambil saja Samsung, salah satu provider sales handphone. Kita ambil, kita pajang di punya kontrak MOU bagaimana menjualkan channel of distribusi. Samsung sendiri dia juga meng-approach customer-nya melalui teknologi yang ada. Nah, cara-cara kembali lagi akselerasi digital solution itulah strategi yang paling pas. Kalau kita berdagang atau berbisnis teknologi, gunakan juga teknologi yang ada. Padahal semuanya bisnis juga sekarang menggunakan teknologi. Itu. Saya kembalikan lagi. Prinsip pertama, hilangkan stok. Nggak bisa kita menumpuk stok di situ. Kemudian cara berjualan gunakan online, sarana teknologi. Mungkin Mas Rizky akan bisa lebih tahu bagaimana berjualan secara online. Oke. Baik, Pak Posta. Ya, makasih. Pertanyaan ini tadi adalah pertanyaan yang terakhir, gitu. Karena ternyata waktu sudah menunjukkan 10.30. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita mulai jam 9 sampai jam 10.30. Sekali lagi terima kasih ke Pak Posta sebagai dosen tamu begitu dalam kuliah umum ini, dan kita tunggu nanti berikutnya yaitu dari Poltek Diksi Input Serang. Ya, silakan Bu Yeti begitu selaku direktur dari Poltek Diksi menunjuk satu dosennya, dan kapan, apakah masih dalam minggu ini atau minggu depan begitu. Kalau minggu depan paling tidak setelah liburan hari raya, hari Selasa atau hari Rabu, kira-kira seperti itu ya. Dan nanti tinggal sekali lagi yaitu dari Timor Leste, Pak Rektor Institute of Business begitu. Saya kira gitu aja, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah tergabung dalam seminar kuliah umum kali ini begitu. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap berkreasi, dan tetap berkarya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Materinya bagus sekali. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Nggak dengar. Terima kasih.
Selamat Pak Terima Terima kasih kasih. Pak Fausta, materinya bagus sekali. Terima kasih Bu supportnya. Pak Fausta, makasih. Sama-sama. Terima kasih support dan pertanyaannya. Prof, terima kasih Pak Fausta. Selamat Yang keluar. Ya, kasih semuanya. Terima kasih Pamit dulu. Pak Fausta. sama-sama. Terima kasih semuanya. Maaf tadi awal-awalnya nggak keluar suaranya. Sehat ya Pak Fausta, sehat. Yanti, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Bu Wadek sehat. Pak Prodi sehat. Prof, semuanya ya Prof. Bu Hendi sehat. Ya Prof. Bu Yovita sehat. Semua di absen. Amin. Di absen Prof Pri, biar dapat sertifikat. Iya. Saya belum di absen, Prof. Iya. Bu Dewi. Bu Erwin. Bu Erwin. Bu Arini. Pak Cempena. Ya, Prof. Pak Parikesit. Bu Endah. Bu Endah, Pak Made. Sudah selesai ya. Ya, pamit dulu. Monggo masak dulu Bu Erwin. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Saya tadi agak lupa, saya masuknya agak telat lupa. Sudah selesai. Ini Dapat sedikit lumayan. Yayan Putris. Bu Fian. Ada Bu Dewi. Ada Bu, saya ada. Prof. Fian Anda. Oke. Pamit dulu ya. Pamit ya. Pamit kelas grup. Ya, pamit. Ardiana. Bu Erwin. Assalamualaikum. Dadah. Pamit, pamit. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Prof. Ini Ya. bosnya siapa, Prof? Good, Pak Fausta. Good. Thank you. Terima kasih Pak Fausta. Sama-sama supportnya. Terima kasih. Pak Fausta. Ya, terima kasih sama-sama supportnya. Terima kasih semua. Live.